Saudara-saudara, warga jemaat yang dikasihi Kristus, serta para pendengar studio Mini Kairos yang dikasihi oleh Tuhan kita. Perenungan kita pada malam hari ini terangkat dari Injil Markus, pasal 16, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Baiklah, kita berdoa meminta tuntunan Roh Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersukacita di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena hari ini Engkau beri bagi kami sebagai hari kemenangan, hari istimewa di dalam kehidupan kami, hari yang penuh dengan sukacita dan kegirangan iman. Itulah makna yang akan kami dengar pada malam hari ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus di dalam pemberitaan ini, supaya firman Tuhan ini meresapkan hati kami dan menjadi bekal pengharapan dan kekuatan iman kami untuk terus menjalani hidup ini dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Peristiwa kebangkitan Kristus menurut kesaksian Markus sebagai berikut. Setelah Sabat berlalu dan fajar pagi mereka pada minggu itu, para perempuan Salome, Maria Magdalena, Yohana dan lain-lainnya, perempuan-perempuan yang setia menjaga dan mengasihi Yesus, pergi ke kubur untuk meminyaki mayatnya, tetapi tidak dijumpai dalam kubur. Mereka terkejut karena batu di depan pintu kubur bergeser dari tempatnya. Mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukannya? Saat itulah tampak seorang muda yang mengatakan, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Rupanya pemuda itu seorang malaikat yang menjadi saksi utama peristiwa kebangkitan, sehingga ia menyuruh para perempuan kembali memberitahukan Petrus dan para murid lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Ia sedang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan jumpa dengan dia, seperti yang dikatakan sebelumnya. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Kristus, saat itu mereka tergesa-gesa keluar, lari tanpa mengatakan sesuatu apapun karena gentar dan ketakutan menimpa mereka. Singkatnya, mereka segera menyampaikan pesan itu lalu menyusul ke Galilea. Di Galilea, Yesus melalui murid-muridnya, kabar tentang kebangkitan Kristus tersiar ke penjuru dunia, yakni berita tentang keselamatan yang kekal. Demikian kilas pandang peristiwa kebangkitan Yesus dan pesan-pesan kebangkitannya yang menjadi berita sukacita dan kegirangan iman bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, makna yang kita dapati dalam kisah singkat ini adalah Yesus bangkit dan pesan-pesan kebangkitannya. Yang pertama tentang Yesus bangkit. Sebuah ungkapan yang pasti disampaikan malaikat atau serdadu yang memberitahukan kebangkitan itu kepada para perempuan yang datang ke kubur sesudah fajar pagi. Dari kata-kata yang dipakai Markus merujuk pada seorang malaikat yang menjadi saksi utama kebangkitan Yesus. Sebab ia dikubur setelah Yesus bangkit dan menyapa Maria, Salome, Magdalena, dan Yohana bahwa Yesus telah bangkit. Penuturan saksi mata itu benar karena mengulangi kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Anak manusia yang ditangkap dan dibunuh akan bangkit pada hari ketiga. Maknanya, Yesus telah bangkit dan menang atas dosa dan maut. Panji Kristus berkibar, pertanda maut telah ditelan dalam kemenangan. Itulah makna yang pertama. Makna yang kedua, pesan-pesan kebangkitan. Penuturan yang berkesan adalah Yesus telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Pergi dan kamu akan jumpa dengan dia di sana.
Di Galilea, Yesus membaharui budi para murid dan memberi kekuatan baru untuk memberitakan kabar selamat ke seluruh penjuru dunia, yakni kabar tentang kehidupan kekal. Saudara-saudara, mengapa Galilea menjadi pilihan Yesus? Sesudah ia bangkit. Karena di Galilea, Yesus memanggil para murid-Nya, dan di Galilea pun Yesus mengutus mereka untuk meneruskan kabar kebangkitan, kabar keselamatan ke seluruh penjuru bumi, supaya dunia mengenal dan percaya bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus demi kehidupan dan keselamatan. Itulah makna yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus tidak sekedar bangkit sebagai sebuah peristiwa sejarah belaka, melainkan fakta kebenaran yang memberikan pengharapan, sukacita, dan kegirangan iman. Inilah landasan keyakinan kita untuk setiap tahun merayakan Paskah sebagai hari ibadah istimewa, hari kemenangan, hari sukacita dan kegirangan iman. Sebab kematian dan kebangkitan Kristus memberi pengharapan baru untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya dan berkarya bagi dunia dan masyarakat demi kehidupan dan keselamatan. Nah, saudara-saudara, penuturan Yesus di Galilea kepada para murid untuk memberitakan kabar selamat ke seluruh dunia mengandung makna pengutusan. Karena itulah gereja hadir di dunia ini untuk melaksanakan tugas pengutusan dan pelayanan. Gereja diutus untuk memberitakan kabar selamat bagi umatnya. Gereja dipanggil untuk tugas permiasi dan menjadi terang bagi dunia dan masyarakat, supaya iman warga jemaat dipelihara dan bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Karena tugas gereja adalah membina iman warga jemaat untuk bertumbuh segar dalam Kristus, serta membimbing warga jemaat untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Pesan kebangkitan yang berkesan bagi kita adalah memberitakan kabar selamat kepada dunia dan masyarakat, supaya banyak pihak percaya Yesus dan saling mengasihi dalam persekutuan yang hidup dan akrab. Membangun sinergitas pelayanan yang utuh dan harmoni kepada warga jemaat, supaya setia beribadah kepada Tuhan sambil berkeyakinan bahwa kebangkitan Kristus telah membuka jalan hidup baru bagi kita untuk menikmati hidup ini dalam kuasa-Nya, kasih-Nya, dan berkat-Nya. Kiranya sapaan rohani Studio Mini Kairos malam ini menolong dan menguatkan iman dan pengharapan kita untuk hidup dalam suasana damai dan harapan, sukacita dan damai sejahtera. Amin.
Pendengar Studio Mini Kairos yang dikasihi warga jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami patut mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Engkau menjadikan hari ini sebagai hari istimewa, hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan atas maut dan dosa. Kami bersyukur karena oleh kemurahan-Mu dan di dalam kuasa kebangkitan Kristus, Engkau membawa kami ke dalam terang kasih Allah. Itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang patut kami syukuri di dalam hidup sebagai orang percaya. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, jikalau hari ini kami tinggalkan bait Allah dan melakukan ibadah di rumah-rumah anggota jemaat, kami tidak mungkin meninggalkan rumah Allah ini kosong dan bangku-bangku saja yang memuliakan Dikau. Tidak mungkin juga kami harus mengulangi rekomendasi pemerintah Kekaisaran Romawi yang memerintahkan Yesus disalibkan. Di hadapan kekudusan-Mu dan wibawa kebangkitan-Mu, kami mohon ampun karena kami lalai melakukan apa yang patut kami kerjakan untuk keselamatan demi dunia ini dan masyarakat. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, berilah kepada kami hikmat untuk bangun kembali dari iman dan pengharapan melalui wibawa kebangkitan Kristus, supaya kedepannya kami tidak lagi takut datang beribadah kepadamu pada rumah ibadah yang Engkau sediakan bagi umat-Mu, supaya umat beribadah dalam persekutuan dengan Tuhan, beribadah memuliakan Dikau dan mendengar kesaksian tentang kabar selamat dari sorga. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya Tuhan lindungi kami dan sertai kami terus di dalam menjalani hidup di dalam kuasa kebangkitan. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan ataupun jatuh dalam pencobaan untuk tidak mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami harus percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini dan umat manusia, akan melenyapkan pula wabah yang ditakuti oleh semua umat, wabah yang ditakuti oleh semua masyarakat, sehingga meninggalkan kabah-kabah mereka yang di dalamnya mereka harus bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan kesaksian tentang kabar selamat itu. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, berilah pengharapan dan keteguhan iman kepada warga jemaat, supaya mereka terus mencari Engkau, mendapatkan wajah kemuliaan-Mu dalam persekutuan ibadah. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, pimpin kami sekalian dengan kekuatan roh dan kuasa kebangkitan-Mu, supaya kami terus melangkah di dalam pengharapan, melangkah terus di dalam iman dan kasih, sementara kami pun melangkah untuk mencari Dikau dan memuliakan nama-Mu yang kudus.
Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk semua saudara-saudara yang berada di rumah sakit karena kesakitan, yang berada di rumah sakit jiwa karena segala pergumulan hidup mereka, kesakitan jiwa mereka, yang berada di lembaga pemasyarakatan. Tentu mereka rindu sekali untuk mendengarkan kabar selamat dari rumah dan di dalam wilayah yang bebas. Tetapi mereka ada di dalam suasana yang terjaga ketat. Oleh karena itu kami mohon, hiburkan mereka melalui kuasa kebangkitan-Mu. Beri pengharapan kepada mereka sekalian melalui pelayanan para medis, dokter, mantri, suster, tapi juga mereka yang bertugas di LP untuk terus melakukan pembinaan kepada mereka, supaya mereka terus berharap bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa untuk pemerintah daerah supaya tidak lagi melakukan rekomendasi yang melanggar hak-hak prinsip dari gereja, yaitu soal iman dan beribadah. Tetapi rekomendasi itu harus menolong masyarakat untuk berani menghadapi ketakutan dunia ini. Ya Bapa Tuhan di dalam surga, pimpin mereka dengan akal budi, supaya mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi pembangunan yang berdampak kepada kesejahteraan, bukan ketakutan terhadap COVID-19. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, pemimpin-pemimpin gereja juga yang saban hari mengeluarkan seruan gembala yang rancu, berilah kepada mereka hikmat dan akal budi untuk membina warga jemaat dengan iman, pengharapan dan kasih. Membina warga jemaat untuk terus bertumbuh dalam iman yang segar kepada Yesus Kristus, bukan mengeluarkan seruan gembala yang menakutkan. Ya Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, warga jemaat yang berada di tempat peraduan mereka masing-masing karena ketakutan, berilah pengharapan mereka, kuasa kebangkitan-Mu menguasai hidup mereka, supaya hari esok mereka berani dan menghadapi situasi ini dengan leluasa karena wibawa kebangkitan Kristus. Ya Bapa Tuhan di dalam sorga, inilah syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa. Sahutilah syafaat ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.